Banyak orang yang suka nonton film horor karena mereka tahu itu cuma cerita fiksi. Tapi gimana kalau ternyata kisah yang ditonton benar-benar terjadi di dunia nyata? Malam ini kita akan masuk ke 7 film horor yang jarang dibicarakan, tapi semuanya diangkat dari kisah nyata yang mencekam. Ingat, terkadang yang nyata justru bisa lebih mencekam. Yang pertama ada The Girl Next Door. Di balik pintu rumah yang sederhana, seorang gadis bernama Sylvia Likens mengalami penyiksaan yang tak terbayangkan. Di film The Girl Next Door ini hanya mengubah sedikit nama dan juga sedikit detail pada filmnya. Tapi walaupun ada perubahan nama dan beberapa detail pada filmnya, tapi tetap ya nggak ngurangin rasa sakit yang dialami oleh Sylvia Likens. Jadi rasa sakit itu tetap hadir dan terasa pada film ini. Dia dipukul, dipaksa kelaparan, bahkan dia juga disiksa secara sadis, dan bahkan dia juga disiksa secara psikologis oleh pengasuhnya sendiri. Sementara tetangga-tetangganya hanya bisa diam dan menyaksikan hal buruk yang terjadi pada Sylvia. Basically, kengerian yang ada pada film ini tuh sebenarnya bukan berasal dari makhluk gaib atau makhluk astral ya, tapi lebih ke fakta bahwa manusia itu bisa lebih kejam daripada iblis. Yang kedua, ada film The Silent House. Bayangin aja kamu kayak lagi masuk ke sebuah rumah bersama ayah kamu, dimana rumah itu tuh terasa sepi, gelap, dan rasanya tuh setiap kita berjalan masuk ke dalam rumah itu tuh kayak berasa diikutin terus oleh sesuatu atau sosok yang gak bisa dilihat. Nah, film The Silent House ini katanya nih merupakan film yang berdasarkan dari kisah nyata, yaitu menceritakan tentang pembunuhan yang terjadi di Uruguay pada tahun 1940-an. Dan yang bikin film ini tuh makin berasa mencekam ya, karena setiap scene yang ada di film ini tuh direkam secara one shot gitu, atau pengambilan scene panjang tanpa ada cut atau potongan, sehingga rasanya tuh penonton kayak dibawa masuk ke dalam scene tersebut dan ngerasa terjebak di dalam rumah itu. Dan banyak juga yang bertanya-tanya sebenarnya apa sih yang pernah terjadi di rumah itu, dan sampai sekarang kisah dari rumah tua tersebut masih menjadi misteri. Yang ketiga ada The Exorcism of Anna Eklund. Di awal abad ke-20, seorang wanita bernama Anna Eklund diberitakan atau diceritakan pernah mengalami kerasukan iblis atau demon selama bertahun-tahun. Eksorsisme yang dijalani juga begitu brutal. Jadi emang Anne ini mengalami kerasukan yang cukup lama, dan proses eksorsisnya juga memakan waktu yang cukup panjang, sampai akhirnya kisah ini tuh tercatat sebagai kasus eksorsisme yang terpanjang dalam sejarah gereja Katolik. Film The Exorcism of Anna Eklund berusaha untuk menggambarkan bagaimana proses Anna mengalami kerasukan. Jadi di film itu memperlihatkan bagaimana tubuh Anna mengalami perubahan, suaranya juga berubah, bukan lagi suara manusia melainkan suara iblis, dan juga memperlihatkan bagaimana doa-doa ini gak selalu berhasil untuk mengusir iblis atau demon yang ada di dalam tubuh Anna. Dan kisah ini bukan merupakan cerita legenda, melainkan benar-benar dari kisah nyata yang dialami oleh Anna Eklund. Bahkan gereja pun juga masih punya arsip yang asli dan bisa ditemukan hingga saat ini. Yang keempat ada The Snowtown Murders. Di film ini nggak secara gamblang menunjukkan ada sosok hantu atau makhluk gaib atau demon, melainkan pembunuh berdarah dingin, di mana dalam film ini menceritakan sebuah kasus atau kisah yang benar-benar terjadi di dunia nyata, tepatnya di kota Snowtown, Australia. Di kota kecil ini ditemukan drum berisi
sebuah cairan yang ternyata di dalamnya ditemukan tubuh-tubuh manusia yang dimutilasi. Kasus ini nyata dan dikenal sebagai Snowtown Murders. Dan film ini berhasil menjadi serial killing yang paling mengerikan dan paling mencekam di Australia. Di dalam film ini begitu detail ya, memperlihatkan bagaimana kejahatan para pelaku yang melakukan mutilasi terhadap korbannya. Sampai-sampai banyak banget nih penonton yang gak sanggup buat nyelesain filmnya karena memang segor itu, mengerikan itu, kayak bener-bener udah di luar dari akal sehat manusia. Dan beneran film ini tuh bener-bener bukan cuma kisah fiksi aja, karena real, beneran pernah terjadi di dunia nyata. Yang kelima, Noroi the Curse. Di film ini menceritakan seorang jurnalis asal Jepang bernama Kobayashi yang menyelidiki serangkaian fenomena aneh. Dari suara aneh, ritual kuno, bahkan sampai kekutukan yang bisa membunuh siapa aja yang terlibat. Kenapa film ini bisa sangat mencekam? Karena Noroi the Curse ini dibuat dalam bentuk film dokumenter. Makanya film ini tuh terasa lebih real, lebih nyata dan mencekam karena memang proses filmnya ini dibikin dengan konsep dokumenter. Nah, yang bikin film ini makin terasa mencekam, terus ngasih goosebumps gitu ya, karena film ini tuh juga mengangkat kasus-kasus misterius yang pernah terjadi di Jepang. Mulai dari hilangnya orang tanpa jejak, kematian tidak wajar, dan ritual yang terlarang. Dan setelah film ini dirilis, orang-orang yang pernah nonton film ini banyak yang mengaku kalau mereka tuh juga seperti dihantui. Seolah-olah kutukan yang ada di layar terbawa ke dunia nyata. Keiko, Orisa, Veronica. Tepatnya di Madrid pada tahun 1991, seorang gadis bernama Estefania bermain papan Ouija bersama teman-temannya. Setelah bermain papan Ouija tersebut, dia merasa seolah-olah nih hidupnya berubah. Hal ini bermula saat dia mulai sering mengalami kerasukan. Tubuhnya lumpuh dan bahkan akhirnya dia meninggal dengan cara yang gak bisa dijelaskan dengan medis. Film Veronica ini mengambil kisah nyata dari arsip kepolisian yang ada di Spanyol. Bahkan polisi sendiri nih yang datang ke rumahnya juga menjelaskan kalau mereka melihat secara langsung fenomena aneh yang gak bisa dijelasin oleh akal sehat manusia.
kasus Veronica masih menjadi misteri yang masih belum terpecahkan. Yang ketujuh ada An American Crime. Masih tentang Sylvia Likens. Kalau kalian ingat yang tadi udah gue bahas tentang film The Girl Next Door, ini tuh merupakan film yang berasal dari kisah nyata yang sama, yaitu cerita dari Sylvia Likens. Tapi kalau di film sebelumnya, The Girl Next Door itu banyak penonton yang ngerasa kalau filmnya masih terasa seperti fiksi. Karena seperti yang tadi udah gue jelasin, kalau di film tersebut namanya itu berubah dan banyak detail-detail juga yang berubah di filmnya. Sementara di film An American Crime ini justru menampilkan setiap fakta-fakta yang ada dari kisahnya Sylvia Likens. Bahkan dialog-dialog yang ada di film ini diambil langsung dari transkrip persidangan. Emang sih di film ini tuh nggak menampilkan hantu atau sosok demon secara gamblang, dan mungkin jumpscare-nya juga kurang terasa, tapi justru film ini tuh bener-bener nunjukin kebrutalan yang nyata dengan detail yang bikin penonton justru kehabisan napas saat nonton filmnya. Oh, kebayang gak sih kalian mencekam apa film ini? Karena kasusnya Sylvia Likens ini emang bener terkenal sebagai kasus yang cukup gelap. Sampai-sampai akhirnya nih dua film yang berbeda lahir di tahun yang sama untuk mencoba menceritakan ulang tragedi yang benar-benar pernah terjadi pada Sylvia Likens. Dari 7 film ini kita disadari nih kalau ternyata film horor itu nggak selalu tentang makhluk gaib atau demons, melainkan manusialah yang justru bisa menjadi monster yang paling mengerikan. Dan kasus nyata di balik film-film ini menjadi bukti nih kalau kengerian sesungguhnya gak berhenti ketika layar padam. Pertanyaannya sekarang, beranikah kamu nonton salah satu filmnya malam ini? Oke, kalau kalian udah nonton filmnya, boleh banget ceritain pengalaman kalian atau pendapat kalian tentang film-filmnya di kolom komentar. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan nyalain tombol notifikasinya biar gak ketinggalan cerita misteri yang lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya, only here on